Hari ini sesuai dengan, apa namanya, jadwal kita, kita mau bahas masih dalam sistem pembebanan biaya ya di sini. Cuman, bedanya yang mau kita bahas hari ini adalah yang ABC atau Activity Based Costing. Activity Based Costing ini apa? Nah, kita bahas di sini. Ini saya sudah upload ya PPT-nya di Teams, tapi ini belum saya ganti, ini masih salah yang kemarin. Kenapa sih kok ada banyak banget gitu ya, apa namanya, sistem pembebanan biaya ini? Kemarin yang kita bahas 2 itu ya, ada job order costing sama proses costing, itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu adalah proses yang tradisional atau proses yang jadul gitu. Nah, karena zaman sekarang itu, apa namanya, bisnis itu berubah ya, lingkungan bisnis itu berubah baik dari segi apa namanya, diversifikasi produknya ataupun dari tenaga kerja itu banyak yang tergantikan oleh mesin ya. Jadi di pabrik itu sudah mulai berkurang manusia-manusianya dan juga bisa juga karena beberapa karyawan saat ini tuh kerjanya tidak di pabrik langsung nih, karena, mereka bisa bekerja dari jarak jauh ya seperti kita ya, kuliah jarak jauh gitu. Orang-orang di pabrik pun bisa seperti itu gitu. Jadi hanya, memonitor saja atau dia bisa mengerjakan yang lainnya. Dan juga seperti yang kita bahas kemarin, kemarin itu kan ada, problem ya, ada problem bagaimana jika BDP itu masih ada stok gitu kan. Nah, makanya kemarin kita selesaikan, dengan metode yang rata-rata kemarin. Nah, untuk mengantisipasi hal itu untuk saat ini ya, mulai, ke depan ini, untuk persediaan BDP itu semakin diminimalisasi atau semakin dikurangi, supaya tidak, membingungkan dan tidak menumpuk gitu. Jadi yang datang, ya langsung diproduksi saat itu juga gitu. Nah, pada intinya dari beberapa masalah-masalah tersebut, itu berdampaknya pada jumlah BOP ini teman-teman. Jadi karena adanya perkembangan bisnis tadi, jumlah BOP saat ini tuh di pabrik tuh biasanya jumlahnya justru semakin lebih besar daripada yang dulu. Kalau mungkin dulu BOP itu ya atau overhead pabrik itu hanya tambahan saja, hanya biaya yang pembantu atau penolong saja. Nah saat ini, apa namanya, proporsinya BOP tuh justru dia lebih besar gitu daripada yang lainnya. Nah, terus kemudian karena ada permasalahan di BOP tadi, berarti kan di sini masalah utamanya adalah pada, apa namanya, perhitungannya. Kalau kemarin kita bahas BOP itu kan perhitungannya dengan menggunakan tarif ya teman-teman, di sini tarif ya. Menggunakan tarif. Nah, tarif yang kita gunakan kemarin itu ternyata itu bermasalah gitu. Kenapa bermasalah? Karena itu berkaitan sama, persoalan akurasinya. Jadi, eee, apa, perhitungan POP menggunakan tarif itu mungkin ya, ada praduga mungkin saja itu kurang akurat gitu. Nah, kenapa kurang akurat? Di sini ada 2 ya kurang lebih masalahnya atau sumber, masalahnya. Yang pertama adalah adanya bagian BOP yang tidak terkait sama sekali nih. Jadi kemungkinan, apa namanya, ada beberapa elemen yang tidak terkait sama sekali dengan unit yang diproduksi. Kayak misalnya, apa namanya, contoh BOP itu kan misalnya gaji untuk Pak Satpam gitu ya. Jadi kan orang yang secara tidak langsung ada di pabrik, tapi dia tidak berkaitan sama unit gitu kan. Nah, di sini kan dijelasin nih, tidak berkaitan langsung atau tidak berkaitan sama sekali dengan unit yang diproduksi. Kan nggak ada kaitannya tuh. Nah, karena nggak ada kaitannya sama sekali, tapi kalau perhitungan tarif itu kan masih ada hubungannya sama unit ya. Nah, maka di sini menjadi masalah gitu, padahal nggak ada hubungannya, tapi kok, perhitungannya dikaitkan sama unitnya. Nah, itu kan jadi problem. Atau dengan derajat kilograman produk ya, karena saat ini semakin banyak diversifikasi produk, maka semakin sulit juga untuk menentukan BOP yang akurat tersebut. Nah, untuk mengatasi itu ada 2 ya teman-teman, bisa menggunakan ABC atau Activity Based Costing dan, proses produksi JIT atau Just in Time. Nah, itu banyak digunakan di Jepang ya kalau nggak salah yang JIT, tapi kita bahasnya, minggu depan.
Nah, untuk minggu ini atau pekan ini kita bahasnya yang, ABC dulu, atau yang activity based costing. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi untuk activity based costing itu adalah suatu pendekatan nih ya, penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya untuk mendukung aktivitas. Jadi kata kuncinya adalah pada kata activity atau di sini aktivitas ya. Nah, tergantung dari berapa sih sumber daya yang dituangkan dalam suatu aktivitas tersebut. Mungkin ini lebih condong ke, apa namanya, proses costing kemana ya, tapi kalau proses costing itu kan lebih ke departemen. Nah, sementara bisa jadi departemen tersebut untuk BOP-nya kan ada, apa namanya, gabungan gitu, ada gabungan antara departemen A dan departemen B. Nah, maka di sini, menggunakannya itu adalah berdasarkan aktivitasnya, aktivitas pada suatu proses tertentu atau aktivitas tertentu. Ini gambarannya ya. Cost produknya itu dihitung berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan suatu aktivitas tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa baca, kemudian apa saja sih penjelasannya untuk aktivitas itu jelas ya adalah kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah pengiriman barang. Misalnya ada pengiriman barang, nah itu berarti kan aktivitas pemasaran. Kalau misalnya ada aktivitas, apa namanya, pemotongan, nah berarti itu kan ada aktivitas di bidang produksi dan sebagainya. Kemudian sumber daya, penjelasannya jelas ya, sumber daya ini tidak hanya berupa, bahan baku saja atau berupa sesuatu yang bisa kita raba ya atau bisa kita sentuh saja, tapi juga termasuk dari jasa. Nah, makanya di sini upah itu juga termasuk bagian dari sumber daya. Karena upah itu kan kita memberi jasa ya atau memberi, feedback kepada para karyawannya kita. Kemudian ada objek biaya, itu adalah bentuk akhir di mana pengukuran biaya harus dilakukan, kemudian ada cost driver. Nah, ini kosakata baru ya teman-teman, kita kemarin belum dengar namanya cost driver. Cost driver ini adalah faktor penyebab yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Jadi kayak faktor penentunya gitu. Berdasarkan apa sih? Misalnya kamu tergantung dengan dia. Nah, berarti driver-mu adalah si dia itu gitu. Nah, ya gampangnya seperti itu kalau cost driver itu. Dan cost driver itu ada 2 ya macamnya. Di sini ada, yang resource sama yang activity driver. Biasanya di sini untuk yang research itu berarti ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi ya, contohnya kayak persentase luas lantai yang digunakan untuk suatu aktivitas. Jadi kalau ini tuh lebih condong kepada, sumber dayanya gitu. Kalau ruangan berarti kan bisa diukur dari jumlah lantai dan sebagainya. Nah, kalau activity driver itu lebih ke frekuensinya atau intensitasnya, terhadap suatu aktivitas terhadap, objek biaya. Contohnya di sini adalah jumlah komponen suku cadang yang berbeda digunakan untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. Jadi di sini lebih condongnya pada frekuensi dan intensitas permintaannya, bukan pada, secara fisiknya. Kalau yang resource itu adalah secara fisiknya, kalau di sini itu lebih condong kepada frekuensinya. Untuk tahapan-tahapannya di sini ya, teman-teman untuk membuat atau menyusun, cost untuk sebuah produk dengan menggunakan sistem ABC, itu ada 3 tahap. Di tahap yang pertama itu adalah mengidentifikasi dulu sumber dayanya dan aktivitasnya ya. Teman-teman bisa jawab dari beberapa pertanyaan ini, pekerjaan apa sih yang dilakukan, berapa waktunya, sumber dayanya apa saja. Informasinya, apa gitu, terus kemudian nilainya ya karena apa namanya, memberikan value added, value-nya itu berapa gitu. Kemudian tahap yang kedua adalah membebankan biaya sumber daya ya atau biaya, eee, bahan baku atau biaya input-nya nih, biaya input ke dalam aktivitas. Nah, di sini
rinciannya ada aktivitas apa yang menimbulkan biaya, kemudian driver sumber daya yang digunakan itu apa, gitu. Kemudian, tahap yang ketiga ya, di sini adalah membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Sebelum ke sana, mungkin tadi saya nyebut ada namanya, apa namanya tadi, nah cost driver ya di sini ya. Nah, elemen-elemen dari driver itu teman-teman bisa lihat di slide ke-11 ya di sini, ada elemen-elemennya, ada contohnya. Jadi si driver ini bisa, berupa meteran atau jumlah tenaga kerja atau setup jam ya untuk suatu mesin, atau jam mesin, atau tadi luas lantai dan sebagainya itu. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya ini, yang pertama tentukan dulu tuh biaya aktivitas persatuannya. Sebenarnya ini agak mirip sama yang proses tradisional ya teman-teman, yang menggunakan tarif. Yang pertama itu di sini tentukan dulu biaya persatuan. Kemudian ukur driver aktivitasnya lalu bisa dibebankan. Nah, cara membebankannya itu adalah dengan rumus ini, A kali B ya, A dikali B. Jadi biaya persatuannya dikalikan dengan, jumlah aktivitasnya di sini. Misalnya di sebelah ya ada kotakan itu, biaya aktivitasnya tadi diperbesar ya kalau kurang kelihatan. Biaya aktivitasnya misalnya di sini 2.500, kemudian driver aktivitasnya 20, berarti jumlah biaya yang dibebankan, itu karena tadi A dikali B ya, berarti 2.500 dikalikan dengan 20. Nah, jumlahnya ada 50.000. Nah, itu tadi tahap yang ketiga. Terus ini ada manfaat dan kekurangannya ya teman-teman. Manfaat dan kekurangannya, untuk yang manfaatnya ABC ini dia lebih akurat gitu, karena lebih, apa namanya, tergantung pada aktivitasnya. Kan aktivitasnya itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, di ABC itu sudah ditentukan by aktivitasnya tadi, makanya bisa lebih akurat. Terus, juga bisa menyajikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, ya karena keakuratan tadi. Cuman karena ini lebih akurat dan lebih panjang prosesnya, tentu saja, salah satu kelemahannya adalah alokasi biayanya mungkin lebih besar dan lebih sulit ya. Di sini lebih sulit dilakukan dan, apa namanya, memakan biaya yang lebih gitu, karena waktunya juga lebih. Kemudian, tak bisa dikembangkan lagi ya karena sudah mentok. Terus kemudian ada mengabaikan biaya dari analisis, yaitu biaya iklan, advertensi, dan promosi. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya. Cuman dari kekurangan tersebut, bisa ditutupi oleh kelebihannya berikut ya, karena lebih akurat tadi ya. Nah, langsung aja kita coba latihan ke, apa namanya, soal ya di sini. Ada contoh latihannya, kalau kurang besar bisa di-zoom ya. Nah, contohnya di sini kita mau lihat nih perbedaannya penggunaan yang tradisional atau yang kemarin dengan yang sistem ABC ini. Nah, kita lihat contohnya di sini, ini soalnya ya ada, 2 produk yang diproduksi oleh perusahaan, yaitu produk satu itu adalah produk XX dan produk yang kedua adalah produk YY. Ini ada beberapa keterangan ya, untuk produk XX itu diproduksinya sebanyak 5.000, sementara produk YY itu 15.000. Dia jualnya nih masing-masing, terus ini biaya bahan baku sama tenaga kerja ya. Berarti ini untuk yang biaya langsung, terus yang ini jam kerja langsung itu maksudnya adalah data untuk, BOP-nya. Ini untuk BOP ya teman-teman.
Nah, data untuk BOP-nya di apa namanya, di produk XX itu ada 25.000 jam, kemudian untuk di produk YY itu ada 75.000. Nah, kemudian, eee, penelusuran aktivitasnya di sini, ini gunanya untuk sistem ABC ya. Jadi kalau mengerjakan soal ABC, itu informasinya juga lebih banyak gitu. Ada tambahan 2 informasi ini. Yang pertama adalah terkait dengan, pengumpulan cost-nya atau cost pool-nya di sini ada beberapa aktivitas nih teman-teman. Jadi dipisahkan tuh aktivitasnya apa saja, itu dipisahkan. Ada perekayasaan, ada setup mesin, perputaran, lalu ada pengepakan. Nah, masing-masing ini kan mempunyai jumlah cost ya, jumlah cost-nya sekian, lalu ini ada, cost driver-nya atau activity driver-nya. Jadi untuk perekayasaan dihitungnya berdasarkan jam rekayasa, untuk setup apa namanya, dihitung berdasarkan jumlah setup dan sebagainya. Nah, jumlah ini 2 juta itu sebenarnya kalau di soal yang kemarin itu adalah, kalimatnya menggunakan jumlah anggaran manufaktur ya. Nah, 2 juta ini tuh anggaran POP-nya. Terus di sini ada aktivitas yang dikonsumsi, ini realitanya. Realitanya yang digunakan itu setiap, aktivitas adalah masing-masing ini totalnya. Nah, kemudian kita coba hitung dulu yang pakai tradisional nih, pakai cara yang kemarin ya. Berarti cara menggunakan tarif. Nah, cara menggunakan tarif, teman-teman ingat ya, pertama kita cari tahu tarifnya dulu dengan menghitung, dari total anggarannya atau total manufaktur kan 2 juta dibagi dengan jam kerja langsungnya ya. Nah, jam kerja langsungnya karena ada 2 produk, di sini ada X ya, ini X dan ini Y. Nah, untuk yang X itu kan tadi berapa tuh? Nah, untuk yang X itu kan, jumlah jam mesinnya ada 25.000 dan untuk produk Y 75.000. Nah, kita jumlahkan berarti ketemunya 100.000. Lalu untuk mencari tarif berarti kan dari total ya, dari 2 juta dibagi dengan, dibagi dengan 100.000, maka ketemunya ada 20 per jam kerja langsung. Nah, ada 20 per jam kerja langsung, lalu bisa kita hitung tuh masing-masingnya atau per produknya. Ada 2 produk ya tadi, ada X sama Y. Nah, berarti kalau untuk si X, itu tadi kan jumlah itu kalau dibebankannya tadi tarifnya itu kan 20. Nah, dikalikan sama 25.000 itu teman-teman bisa lihat dari ini, jam kerja yang digunakan ya, atau realitanya. Tadi kan 25.000 untuk si produk X dan produk Y ada 75.000. Nah, maka di sini kita kalikan dengan 25.000 untuk produk X, ketemunya ada 500.000. Untuk yang Y, tadi kan jumlah jamnya ada 75, berarti kita kalikannya 75 dengan 20, ketemunya 1.500.000. Kalau mau mencari per unitnya, maka bisa dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk X itu jumlah yang diproduksi kan 5.000, untuk Y itu 15.000. Maka di sini dibagi dengan 5.000 dan di sini dibagi dengan 15.000, ketemunya masing-masing adalah 100 per unit untuk, BOP per unitnya atau BOP per produknya. Nah, kebetulan sama ya ini. Terus kemudian kita coba bandingkan dengan sistem ABC nih, teman. Nah, untuk sistem ABC,
Itu yang pertama adalah tadi langkahnya apa yang pertama, identifikasi biaya sumber dan aktivitas ya. Nah, di sini kita identifikasi dulu sumbernya, kemudian aktivitasnya apa saja nih, aktivitasnya ada ini. Nah, ini ada apa namanya, biaya total per aktivitas, nanti baru ketemu tarifnya. Bedanya kalau yang kemarin itu kan langsung ya, cuman based on jam kerjanya aja. Nah, sementara jam kerja itu ada banyak sebenarnya kalau dirinci. Nah, kalau di ABC itu dirinci, jam kerja apa aja nih, mesin sendiri, rekayasa sendiri, pengepakan kan juga sendiri masing-masing. Maka di sini dipisah-pisah. Nah, yang data biaya ini ya teman-teman ada ini teman-teman bisa ambil dari soal, ini ya dari Kospul, nih ambil dari sini, totalnya 2 juta. Kemudian untuk yang aktivitasnya, aktivitas ini teman-teman bisa lihat dari soal ya untuk, di jumlah, jadi di totalnya di sini. Nah, ini sigma ya tadi, apa namanya, ininya, lambangnya. Jadi ambilnya dari yang jumlah, bukan masing-masingnya. Nah, untuk jam rekayasa misalnya 12.500, untuk setup 300, berarti kita masukkan di sini nih yang jumlah. 12.500, 300, 150, sama 15.000. Kalau sudah ketemu maka, kalau sudah ditulis semua maksudnya, maka kita bisa hitung tarifnya. Mirip ya sebenarnya, tinggal biaya dibagi sama total aktivitasnya. Berarti 125.000 dibagi 12.500 ketemu 10, terus ini 300 bagi Rp300 ketemu 1.000, 1,5 dibagi 150 juga 10, 75 dibagi 15, 5. Nah, ini semua dibagi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah hitung, atau dibebankan per produknya. Nah, tadi driver aktivitasnya dipisahkan ya masing-masing, terus tarif, ini tarif, itu dapatnya dari slide sebelumnya, itu tarif ini, tarifnya 10, 1.000, 10. Ini tarif nih ya, sama ya, baik XX maupun YY tarifnya sama. Lalu yang beda adalah pada total aktivitasnya. Nah, total aktivitasnya, karena tadi kita hitungnya itu total ya, nah sekarang kan kita pisah tuh antara X sama Y. Maka di aktivitas di sini pun sekarang kita pisahkan, kalau yang untuk Y, berarti jam mesinnya ada 5.000. Itu dapatnya dari soal ya teman-teman di sini. Mmm. Nah ini, kita hitung masing-masing. Jadi untuk produk X, X sendiri, Y sendiri. Nah ini 5.000 sampai sampai 5.000 bawah, nanti kita tulis di sini, nih. Untuk yang Y juga sama, Y ini 7.500, 100, 100, 1.000, kemudian 10.000, itu ditulis di aktivitas di sini. Lalu kemudian kita hitung total BOP-nya. Nah, total BOP di sini, itu dapatnya dari tarif dikalikan dengan total aktivitas. Dengan rumus yang A kali B tadi ya. Ini, apa namanya, tarif dikalikan dengan total aktivitas, ketemu sama dengan ini, total BOP. Ini juga sama, yang produk Y juga sama ya. Tarif dikalikan dengan, aktivitas, maka ketemunya total BOP. Misalnya ini 10 kali 5 berarti kan 50.000, ini 10 kali 7.500 berarti 75.000. Nah, kemudian untuk mencari BOP per unitnya, itu adalah dari total BOP. Total BOP di sini ya teman-teman, ini total BOP dibagi dengan, jumlah unit yang diproduksi. Jadi bukan dibagi sama aktivitasnya, nanti kalau dibagi aktivitas ya ketemu tarif lagi gitu kan. Nah, dibaginya itu sama, jumlah unit yang diproduksi atau volume produksi. Ini teman-teman bisa lihat di soal, untuk produk X
itu volume produksinya ini kecoret maaf ya, 5.000 sama 15.000. Ini kita tulis ya. Untuk yang di sini berarti dibagi sama 5.000 ya, 5K. Kalau yang di sini dibaginya dengan 15.000. Nah, coba kita hitung 50.000 ya yang produk Y ini, 50.000 dibagi dengan 5.000 kan ketemunya 10. Ini juga sama 200 dibagi 5 ketemu 40, 500 bagi 5, 125 bagi 5, 5. Lalu dijumlah ketemu namanya total BOP per unit. Untuk produk Y pun sama, dari totalnya di sini dibagi sama 15K. Seperti 75 dibagi 15 ketemu 5 dan seterusnya lalu dijumlah juga. Nah, maka di sini ketemu untuk BOP per unitnya, ya BOP per unitnya produk X adalah 155 dan produk untuk YY adalah 81. Nah, kalau di sini berbeda ya teman-teman. Kalau tadi di apa namanya, di yang tarif tradisional itu kan sama ya, karena perhitungan tarifnya pun sama, satu tarif. Nah, kalau di ABC itu menghasilkan jumlah yang beda karena tarif yang digunakan pun bervariasi atau berbeda-beda tergantung dari aktivitas apa yang dilakukan. Makanya bisa disebut dengan lebih akurat. Nah, kita lihat, apa namanya, untuk perhitungan profitabilitas ya teman-teman, atau kita mau cari margin per unitnya nih. Nah, teman-teman di sini tadi ada informasi harga jual ya tadi. Nah, ini kan ada harga harga jual per produk, untuk Y itu 200, untuk X 400. Nah, coba kita masukkan ke dalam perhitungan margin kontribusi ini. Kalau teman-teman menjual produk X itu seharga 400, akan untung berapa gitu atau akan mendapatkan margin berapa. Nah, kita lihatnya dari biayanya dulu tuh, total biayanya. Untuk bahan baku sama upah langsung kan 200, itu dapatnya dari ini ya, bahan baku sama tenaga kerja langsung kan 200 sama 80. Nah, ini 200, yang Y 80. Untuk yang overhead, tadi kan sama ya, ini yang tradisional dulu. Yang tradisional tadi kan sama tuh antara X sama Y kan nggak ada perbedaan tuh BOP-nya. Nah, berarti kita jumlahkan aja. Nah, kalau yang menggunakan tarif tradisional, itu akan mendapatkan margin kontribusi untuk produk X 100, produk Y 20. Itu yang tradisional. Ini 100 tuh dapatnya dari perhitungan tradisional tadi ya, dari nih. Nah, tadi kan ini kan 100, ini 100. Dapatnya dari sini. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan ABC? Kalau yang menggunakan ABC itu berbeda, teman-teman. Nah, kalau yang menggunakan ABC di sini harga jualnya masih sama ya, ada 400 sama 200, bahan baku langsungnya sama tenaga kerja langsung juga sama, yang beda pada BOP. BOP-nya tidak langsung kayak tadi 100, tapi dirinci. Jadi dirinci nih kayak gini nih, ada rekayasa sendiri, setup mesin sendiri, sampai pengemukan sendiri, lalu dijumlah. Nah, data ini tuh teman-teman bisa ambil dari perhitungan sebelumnya. Nih di sini nih kan udah dihitung tuh BOP per unitnya. Nah, terus kan jumlahnya ada 155 sama 81. Lalu dari harga jual dikurangi sama total biaya ya tadi, total biayanya ada 355 untuk produk X, berarti margin kontribusinya itu 45 per unitnya. Nah, ini cenderung lebih kecil ya teman-teman kok dibandingkan sama yang ini tradisional. Tradisional kan 100 sama 20. Kalau di sini ada 45 sama 38. Untuk produk X mungkin lebih kecil, tapi produk Y lebih besar gitu. Nah, itu, kalau yang menggunakan sistem tradisional, produk X sama Y kan sama-sama 100. Nah, itu, apa namanya, belum tentu realitanya segitu gitu, karena tadi nggak dirinci, apa namanya, nggak dihitung secara masing-masing, jam yang digunakan tuh jam apa saja, kan tadi acuannya cuma satu ya, jam tenaga kerja aja.
Padahal kan ada jam-jam lainnya tuh, jam rekayasa, jam setup mesin, dan sebagainya. Nah, itu akan lebih akurat bila teman-teman menggunakan yang sistem ABC ini. Nah, misalnya sudah ketemu nih marginnya kok cuman 45 gitu kan, misalnya produk X. Terus kalian merasa, "Ah, kurang dong, masa marginku cuma 45?" Kalian pengen marginnya, menjadi 100. Nah, berarti di sini bagaimana caranya bisa menjadi 100 ya, kalau teman-teman marginnya pengen 100, berarti kan di sini masih kurang berapa nih, 100 dikurangi 45, ada 55 ya. Nah, berarti kalian tambahkan aja harga jualnya. Oh, berarti harga jualnya harus aku naikin nih, bukan 400 lagi, tapi ada 455. Nah, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa, apa namanya, mengevaluasi kira-kira jam mana atau overhead mana yang terlalu gede gitu. Nah, ternyata di sini adalah pada jam mesin atau perputaran mesin. Nah, teman-teman bisa lihat secara fisiknya apakah memang, si mesin itu masih bagus apa enggak. Mungkin saja jam mesin itu 100 karena, kualitas atau kapasitas mesinnya semakin menurun gitu. Jadi dia geraknya mungkin lebih lambat, jadi jumlah mesinnya bertambah banyak. Nah, kalau kayak gitu kan teman-teman bisa mencari tahu tuh, bagaimana solusinya, akankah dijual atau direparasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau menggunakan sistem ABC itu lebih rinci dan lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Karena pada masing-masing aktivitas di sini, apa namanya, ada, perhitungannya. Bandingannya teman-teman kalau menggunakan tradisional dan ini menggunakan ABC. Ini untuk produk X misalnya overhead-nya tadi kan totalnya 100, sementara persatuannya 500, persatuannya adalah 100. Berarti margin per unitnya 100, dapatnya dari 500 dibagi, 5 ya tadi jumlah 5.000 dibagi jumlah volume produksinya. Nah, mungkin ada varian di sini. Untuk yang ABC total overhead-nya mungkin lebih gede ya ini ya, tapi yang untuk produk Y di sini malah lebih sedikit. Ya balik lagi ke apa namanya, masalah di keakuratan. Jadi kan mungkin saja tidak semua, apa namanya, elemen itu berkaitan sama unit produksi. Nah, kalau disamain semuanya kan jadi kurang akurat gitu. Nah, kalau menggunakan ABC itu bisa lebih akurat. Udah selesai, itu tadi untuk yang proses ABC ya, tadi prosesnya nih, ini ada soal, teman-teman kategorikan dulu aktivitasnya di sini, ada aktivitas apa saja, lalu tulis biayanya, total aktivitasnya, lalu cari tarif. Setelah ketemu tarif, maka bisa dibebankan per produk. Dipisah ya, per produk X sendiri, Y sendiri, Z sendiri, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang, ABC ini. Oke, barangkali ada yang kurang jelas, mau kita diskusikan lebih lanjut, saya persilakan.